Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, au kama qala. Jamaah kajian agama Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang kedudukan niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bahwa sah tidaknya beribadah kepada Allah tergantung kita niatnya apa. Salah satu yang menyebabkan ibadah kita diterima atau sah di mata Allah adalah karena niat. Kalau niatnya bukan karena Allah, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah, artinya bukan karena Allah. Kita baca Al-Quran, kita amal jariyah, sodako, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, kalau tidak berniat kepada Allah, berarti ibadah itu tidak sah di mata Allah. Artinya sah dan tidaknya kita beramal atau beribadah kepada Allah tergantung kepada siapa kita niat beribadah. Kalau niatnya kepada manusia, kepingin dipuji atau kepingin diterima oleh manusia, berarti tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti daripada niat adalah an-niyatu qasdus syai', menyengaja melakukan perbuatan atau menyengaja sesuatu perbuatan. Dan menurut para alim ulama kajian Islam, niat itu letaknya di dalam hati, bukan di lisan, bukan di ucapan atau dizahirkan. Kalimat nawaitu atau kalimat usolli yang biasanya kita baca di awal kita beribadah, itu belum termasuk niat, masih ucapan, masih zahir, dan belum masuk ke dalam ibadah atau perbuatan pekerjaan yang mengandung ibadah, seperti puasa atau sholat. Kita selalu mengucapkan usolli fardhul maghribi, usolli fardhul isya'i, usolli fardu-fardu yang lain, itu masih dalam rangkaian di luar sholat, dan itu belum masuk ke dalam sholat, masih di luar sholat. Lalu di manakah letaknya niat? Di dalam hati itu kita kerentekan, kita masukkan ke dalam hati pada saat beribadah. Kalau pada saat sholat, niat itu terletak pada saat takbiratul ihram.
takbir yang pertama dalam sholat. Jadi ketika kita membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucapan atau niat itu kita masukkan di dalam takbiratul ihram ketika membaca Allahu Akbar. Jadi kalau kita mau sholat maghrib Allahu Akbar, pas pada saat membaca Allahu Akbar hati kita mengucapkan, hati kita kerentek mengucapkan saya niat sholat maghrib jadi makmum lillahi ta'ala, atau kalau sendiri saya niat sholat maghrib sendiri lillahi ta'ala. Itu posisi niat yang betul. Jadi kalau ucapan usolli atau saya sholat, sebelum sholat itu belum termasuk niat. Itu kalau sholat. Kalau wudhu, di manakah letak posisi niat pada saat berwudhu? Letak posisi niat pada saat berwudhu adalah ketika kita membasuh muka. Pada saat kita membasuh muka, kalau kita mau berwudhu, jadi kita pas membasuh muka dengan air, pada saat itulah kita memasukkan niat berwudu, niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Pada saat air kena di wajahnya, membasuh muka, atau keran langsung kita kucurkan ke dalam muka kita, di permukaan kita, wajah kita. Bersamaan dengan itu pula kita niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Terus kalau kita mandi besar, tadi sudah niat sholat, niatnya wudu, niatnya hadas besar, mandi besar, mandi junub. Di manakah letaknya niat pada saat kita mandi junub, mandi jenabah, mandi besar? Niatnya itu terletak pada saat kita membasuh kepala, pada saat keramas kita mengguyurkan air ke rambut, ke kepala kita. Di saat itulah kita meletakkan niat supaya pada saat air kena rambut, kena kepala, kita niat untuk mandi besar, untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Jadi tidak asal niat sebelum wudu, sebelum mandi jenabat, atau sebelum sholat. Yang betul adalah memasukkan niat itu ketika ibadah ini sudah kita mulai. Kalau sebelum-sebelumnya, sebelum sholat, sebelum wudu, sebelum itu cuma sunat. Nawaitu usolli, itu perbuatan, perkataan yang di luar rangkaian ibadah kita, dan itu belum termasuk niat, dan itu hukumnya sunat. Yang wajib adalah ketika kita mengerjakan sesuatu, niat itu sudah kita masukkan ke dalam hati lillahi ta'ala. Jadi tentang niat mudah-mudahan tidak salah paham atau tidak tahu. Dengan kajian yang singkat ini, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.